Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kami Geomorfologi Umum yang disusun oleh Pion, Muhammad Hamdan yaitu saya sendiri, Muhammad Surya Pratama, Adil Rahmatia, Alia Kirana, dan Lili Nurdian. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu bagian lahan eolin. Bagian 2, pengantar, definisi bentuk lahan eolin. Bentuk lahan eolin adalah bentukan yang dihasilkan oleh aktivitas angin sebagai agen geomorfik. Istilah eolin berasal dari Aeolus, dewa angin dalam mitologi Yunani. Bentuk lahan ini terbentuk melalui proses erosi, transportasi, dan pengendapan sedimen yang dipengaruhi oleh angin, terutama di daerah kering dan semi kering dengan sedikit vegetasi. Bagian yang ketiga yaitu proses erosi. Erosi angin adalah proses pengikisan permukaan tanah yang disebabkan oleh hembusan angin. Proses ini terjadi melalui 3 tahapan utama, yaitu detasemen, transportasi, dan pengendapan. Detasemen yaitu angin mengangkat partikel tanah, terutama di daerah kering. Transportasi yaitu partikel yang terangkat dibawa oleh angin, bisa dalam bentuk suspensi atau bergerak melompat. Yang ketiga, pengendapan, yaitu ketika kecepatan angin menurun, partikel yang dibawa akan terendapkan di lokasi baru. Bagian keempat yaitu transportasi sedimen. Angin mengangkut sedimen melalui beberapa mekanisme, yaitu suspension, partikel halus seperti lampung dan lanau diangkat dalam keadaan terangkat dan dapat tersuspensi di udara selama berhari-hari. Saltation, partikel berukuran lebih besar seperti pasir bergerak dengan cara meloncat. Gerakan ini terjadi ketika angin cukup kuat untuk mengangkat partikel dari permukaan dan membawanya ke jarak tertentu. Perkenalkan, nama saya Alia Kirana dengan NIM A1P1080. Oke, langsung saja saya jelaskan yang nomor 5, duna pasir. Duna pasir adalah bentuk lahan yang terbentuk dari akumulasi pasir akibat aktivitas angin. Berikut adalah jenis-jenis dan karakteristiknya. Gumuk pasir barsan, bentuknya menyerupai bulan sabit, terbentuk di daerah dengan pesisir terbatas dan sedikit vegetasi. Kedua, ujung gumuk mengarah ke belakang, mengikuti arah angin. 12. Gumuk pasir melintang, transversal, berada tegak lurus terhadap arah angin. Terdapat di daerah dengan banyak cadangan pasir dan sedikit tumbuhan, memiliki punggung melengkung dan dapat membentuk koloni. 13. Gumuk pasir memanjang, longitudinal, bentuknya lurus dan sejajar dengan arah angin. 6. Duna bintang. Duna bintang adalah bentuk lahan eolin yang terbentuk akibat interaksi angin dari berbagai arah. Berikut adalah ciri-ciri dan proses pembentukannya. Ciri-ciri duna bintang: bentuk kompleks, memiliki puncak yang tinggi dengan beberapa punggung yang bercabang. Menyerupai bintang, arah angin beragam, terbentuk dari angin yang datang dari berbagai arah, membuat duna ini memiliki struktur yang tidak teratur. Tinggi dan luas. Duna bintang biasanya lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan jenis duna lainnya. Proses pembentukan akumulasi pasir dimulai dari akumulasi pasir di area bukit, di mana angin bertiup dan berbagai arah. 7. Duna linear. Duna linear juga dikenal duna longitudinal atau sesi, adalah jenis duna pasir yang terbentuk oleh aktivitas angin. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri dan pembentukan duna linear. Ciri-ciri duna linear: bentuk panjang dan rata. Duna ini memiliki bentuk yang memanjang dan sejajar dengan arah angin dominan. Punggung yang tinggi, memiliki punggung yang lebih tinggi di tengah dengan sisi yang lebih landai. Arah sejajar angin. Duna ini terbentuk sejajar dengan arah angin yang berhembus, biasanya di daerah gurun atau pesisir. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Adil Rahmatia dengan NIM A1P124076. Saya akan menjelaskan materi tentang
Duna transversal. Duna transversal adalah jenis duna pasir yang berbentuk akibat angin yang tertiup secara konsisten dari satu arah. Berikut adalah ciri-ciri dan karakteristiknya. Ciri-ciri duna transversal: bentuk memanjang dan duna ini memiliki punggung yang tinggi dan sisi yang lebih landai membentuk gelombang. Baik, langsung saja ke nomor 9, yaitu ciri bentang alam eolian. Bentang alam eolian adalah bentang alam yang terbentuk oleh aktivitas angin, terutama di daerah kering atau semi kering seperti gurun dan padang pasir. Ciri-ciri bentang alam eolian meliputi: 1. Dunes atau gumuk pasir, 2. Deflation basin, 3. Yardang, 4. Ventifak. Kita lanjut yang ke-10, yaitu contoh lokasi. Berikut adalah beberapa tempat terkenal dengan bentuk lahan eolian. Salah satunya yaitu Gurun Sahara, Afrika. Mengandung berbagai jenis duna pasir termasuk duna Barshan dan transversal yang terbentuk oleh angin kencang. Nomor 11, dampak lingkungan. Dampak terhadap lingkungan atau dampak lingkungan mengacu pada perubahan yang terjadi pada kondisi fisik, biologis, dan sosial atau ekonomi akibat aktivitas manusia atau fenomena alam. Dampak ini dapat terjadi pada berbagai aspek seperti kualitas udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita lanjut yang nomor 12, yaitu peran dalam geologi. Bentuk lahan eolian memiliki signifikansi penting dalam studi geologi karena beberapa alasan berikut, yaitu 1. Proses geomorfologi, yaitu bentang alam eolian menunjukkan bagaimana angin berfungsi sebagai agen geomorfik utama, membentuk fitur seperti duna pasir, yardang, dan vertifak melalui proses erosi dan pengendapan. Kedua, indikator iklim, yaitu keberadaan bentuk lahan eolian seringkali mencerminkan kondisi iklim kering atau semi kering, memberikan informasi tentang perubahan iklim historis dan pola cuaca suatu wilayah. Nomor 13, yaitu studi kasus. Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan bentuk lahan eolian. 1. Studi tentang gumuk pasir di pantai Parakritis, Indonesia, yaitu penelitian ini mengeksplorasi morfologi gumuk pasir yang terbentuk akibat interaksi antara angin dan sedimentasi di daerah pesisir. Penelitian ini juga mencakup dampak lingkungan dan potensi wisata dan bentang alam eolian tersebut. 2. Analisis loess di daerah subhumid. Penelitian ini mengkaji karakteristik dan distribusi loess material halus yang dibawa oleh angin seperti pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di berbagai wilayah. Perkenalkan, nama saya Pion dengan NIM A1P1244062. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya penggunaan manusia, konservasi, dan perubahan iklim. Penggunaan manusia. Manusia memanfaatkan lahan eolian dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, pertanian. Beberapa daerah dengan endapan loess yang subur digunakan untuk pertanian, memberikan hasil yang baik karena kandungan mineralnya yang tinggi. Yang kedua, pariwisata. Gumuk pasir seperti di pantai Parakritis menjadi objek wisata yang menarik, menawarkan aktivitas seperti sunboarding dan trekking. Konservasi, upaya melindungi bentang alam eolian yang terbentuk oleh proses angin seperti gurun dan bukit pasir, penting untuk menjaga ekosistem yang unik dan mencegah degradasi lingkungan. Beberapa langkah perlindungan yang dapat diambil antara lain, pertama yaitu pengendalian erosi angin. Kedua, pengelolaan aktivitas manusia. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas kendaraan. Perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap bentuk lahan eolian yang terbentuk oleh aktivitas angin. Dampak ini
terutama disebabkan oleh perubahan pola curah hujan, suhu, dan kecepatan angin yang mempengaruhi dinamika benteng alam tersebut. Beberapa dampak utama perubahan iklim terhadap bentuk lahan eolin diantaranya: pertama, yaitu peningkatan erosi angin. Kedua, perluasan gurun atau desertifikasi. Yang ketiga, perubahan pola migrasi bukit pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pratama dengan NIM A1P1240656. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang sudah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai bentuk lahan eolin. Yang akan saya bawakan yaitu pada poin ke-17 mengenai teknologi pemantauan. Untuk memantau perubahan bentuk lahan eolin yang dinamis, berbagai alat dan metode teknologi telah digunakan. Pemantauan ini penting untuk melacak migrasi pasir, erosi tanah, dan perubahan lainnya yang disebabkan oleh angin atau perubahan iklim. Beberapa alat dan metode yang sering digunakan ada banyak, seperti pertama penginderaan jauh atau remote sensing, kedua ada LIDAR atau light detection and tracking, ketiga ada GPS, global positioning, keempat ada fotogrametri udara dan drone, kelima ada analis GIS, Geography Information System, keenam ada pemetaan berbasis radar atau INSAR, ketujuh metode pengukuran lapangan tradisional, kedelapan model komputer dan simulasi. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi dari hasil presentasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk lahan eolin adalah hasil dari aktivitas angin yang mempengaruhi permukaan bumi di daerah kering seperti gurun, pantai, dan wilayah semi arid. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami dari hasil presentasi saya dan rekan-rekan saya tadi, mohon ditanyakan. Saya akhir dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.